Di tengah upaya pemerintah mencapai herd immunity atau kekebalan komunal melalui vaksin COVID-19 ternyata masih banyak diwarnai dengan tantangan berupa informasi hoax yang beredar di masyarakat tentang vaksin corona. Ada penelitian yang mengatakan bahwasanya vaksin ini nanti di dalamnya ada kandungan yang merubah DNA manusia. 56,9%, hampir 60% warga menolak divaksin, khawatir efek samping. Tapi ternyata orang takut efek sampingnya. Oh, itu bagus sekali maksudnya. Ya, walaupun orang-orang seperti saya misalnya gitu ya nggak vaksin juga gitu ya. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena hari ini di medsos itu orang semuanya mampu untuk berpendapat. Itu sebabnya vaksinnya ada, udah diambil aja deh. Apa aja nih? Apa aja diambil aja, yang penting cepet. Sinovac juga bagus. Sinovac udah. Aku juga pakai Sinovac. Kalau dia udah divaksin 2 kali lolos. Yang kemarin tuh nggak lolos, yang belum sempat divaksin. Tapi gini ya, datang minta vaksin. Vaksin datang minta sertifikasi halal. Sertifikasi dari MUI datang minta presiden duluan. Presiden mau minta di live. Begitu di live katanya diedit. Jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat. Cangkemmu lo dul. Sebuah video yang memperlihatkan ceramah pendakwah Ustadz Ihsan Tanjung mengaitkan orang yang enggan divaksin dengan kedatangan Dajjal beredar di media sosial. Video Ustadz Ihsan Tanjung yang mengaitkan soal orang enggan divaksin dengan kedatangan Dajjal tersebut diunggah kanal YouTube Ahad seperti dilihat pada Kamis 26 Agustus 2021. Dalam tayangan video yang berjudul "Jika tidak cepat divaksin berarti menunda kedatangan Dajjal", itu tampak Ihsan Tanjung awalnya menyampaikan ke jamaah bahwa dirinya menerima sebuah informasi lewat media sosial miliknya. Nggak tahu sampai ke Anda atau tidak, di saya sampai Pak, di sosmed saya, di WA saya, sebuah foto. Ihsan pun membeberkan, dalam isi informasi itu terdapat foto Perdana Menteri baru Israel pengganti Benjamin Netanyahu. Ia juga mengungkapkan bahwa informasi itu menyebutkan pernyataan Perdana Menteri baru Israel terkait vaksin dan Dajjal. Perdana Menteri Israel yang baru nih, yang penggantinya Benjamin Netanyahu, mengatakan kalau kamu tidak segera divaksinasi berarti kamu menunda kedatangan sang juru selamat, Dajjal. Dalam kesempatan lain, Ustadz Ihsan Tanjung juga menyebut bahwa dalam vaksin COVID terdapat kandungan yang dapat mengubah DNA manusia. Viral juga di media sosial. Potongan video Ustadz Ihsan Tanjung menyinggung soal vaksin COVID tersebut viral usai diunggah pengguna Twitter bersama sahabat 4, seperti dilihat pada Rabu 14 Juli 2021. Dan salah satu prasyaratnya adalah memastikan penduduk dunia ini mau tunduk kepada program besar mereka, yang berinisial huruf V itu, Pak. Unggahan video netizen terkait Ihsan Tanjung itu juga ikut dibagikan mantan politisi Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Dalam narasi cuitannya, Ferdinand Huta Hayan menilai Ustadz Ihsan Tanjung tak paham soal DNA apalagi vaksin COVID. DNA saja dia nggak paham, apalagi vaksin, tulis Ferdinand Huta Hayan. Dilihat dari video tersebut, tampak Ihsan Tanjung mengklaim adanya analisa penelitian yang menyebut bahwa dalam vaksin COVID terdapat kandungan yang bisa mengubah DNA manusia. Ada analisa penelitian yang mengatakan bahwasanya vaksin itu nanti di dalamnya ada kandungan yang merubah DNA manusia, ujar Ihsan Tanjung. Karena ada analisa, ada penelitian yang mengatakan bahwasanya vaksin ini nanti di dalamnya ada kandungan yang merubah DNA manusia, Pak. 56,9%, hampir 60% warga menolak divaksin, khawatir efek samping. Tapi ternyata orang takut efek sampingnya. Oh, itu bagus sekali maksudnya. Ia pun menjelaskan kandungan vaksin itu memang tak mengubah wujud manusia menjadi makhluk lain. Akan tetapi dia akan merusak kemampuan kinerja tubuh manusia. Bayangkan, DNA kita diubah, Pak. Itu artinya apa? DNA kita diubah kalaupun kita nggak berubah jadi makhluk lain. Tapi setidaknya kita akan dirusak kemampuan tubuh kita. Ini bekerja sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapnya. Bayangkan, DNA kita dirubah, Pak.
Itu artinya apa? Kalau DNA kita diubah, kalaupun kita nggak berubah menjadi makhluk lain, tapi setidak-tidaknya kita akan dirusak kemampuan tubuh kita ini untuk bekerja sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, diciptakan fitrahnya. Harusnya ini diperhatikan, bukannya malah dijos gitu, tapi diperhatiin. Kalau emang ada efek samping, ya kenapa nggak diberhentiin? Maksudnya efek samping itu jangan diremehkan. Covid datang, minta vaksin. Vaksin datang, minta sertifikasi halal. Sertifikasi dari MUI datang, minta presiden duluan. Ustadz Ihsan Tanjung pun menilai hal itu sangat mengerikan. Oleh karenanya, ia mengungkapkan adanya kalangan yang menolak vaksin COVID lantaran mengandung kandungan yang dapat mengubah DNA manusia. Ini mengerikan sekali, makanya ada kalangan yang benar-benar anti vaksin, ujarnya. Ini mengerikan sekali. Makanya ada kalangan yang benar-benar anti-vaks secara 100%. Nah itu kok didiamin aja? Kenapa? Harusnya kan kalau emang ada efek samping jangan cuma oh ya ini udah termasuk efek samping, ini nggak bahaya. Loh bahayanya apa kalau meninggal? Ya walaupun orang-orang seperti saya misalnya gitu ya nggak vaksin juga gitu ya. Tapi Muludul itu. Di musim seperti ini kita harus manut dengan pendapat ahli. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena hari ini di medsos tuh orang semuanya mampu untuk berpendapat. Menyangkal pernyataan Ustadz Ihsan Tanjung, presenter Deddy Kobuser menceritakan pengalamannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Rupanya kabar Deddy mundur sementara dari berbagai media sosial beberapa waktu lalu juga diketahui Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Menteri Budi yang menjadi tamu di podcast Deddy Kobuser berjudul "Saya Jujur Tidak Vaksin". Ayo kita debat. Budi Sadikin kemudian bertanya langsung penyebab Deddy menghilang. Kenapa ngilang 2 minggu? Tanya Menkes dikutip dari podcast Deddy Kobuser pada Rabu 25 Agustus 2021. Hampir mati Pak, jawab Deddy sambil tersenyum. Deddy kemudian menceritakan kondisinya yang sempat kritis dan mengalami badai sitokin karena menunda vaksinasi. Saya hampir mati Pak, gara-gara Pak Budi loh Pak. Beneran loh Pak, saya bisa ngomong gitu loh Pak, ujar Deddy. Jadi kenapa ngilang 2 minggu? Hampir mati Pak. Hah? Kenapa? Hampir mati. Orang gak hampir mati itu kenapa? Hampir mati. saya hampir mati gara-gara Pak Budi loh Pak. Iya. Iya loh Pak. Beneran loh Pak. Ayo, saya bisa ngomong gitu loh Pak. Gitu. Gara-gara saya pada saat itu membantu Menkes pawai vaksin untuk manula, jadi saya belum divaksin, sambungnya. Gara-gara saya pada saat itu membantu Menkes pawai vaksin untuk manula. Jadi saya belum divaksin. Astagfirullah. Mendengar penuturan Deddy, Menkes Budi spontan terkejut. Tak menyangka Deddy saat itu belum menerima vaksin COVID-19. Saya campaign, ini manula-manula harus divaksin. Yang muda jangan rebutan vaksin. Kasih dulu yang tua. Yang muda masih sehat, kasih yang tua dulu, ujar Deddy mengulang ucapannya saat campaign vaksin dulu. Enggak mungkin dong saya ngomong gitu terus minta vaksin. Kan enggak mungkin Pak, lanjut Deddy disertai tawa. Ini manula-manula harus divaksin. Yang muda jangan rebutan vaksin, kasih dulu yang tua. Yang muda masih sehat, kasih yang tua. Wah saya nggak mungkin dong saya ngomong gitu terus saya minta vaksin, kan nggak mungkin Pak. kalau saya bilang ya kenapa mesti divaksin gitu kan? Kalau emang sehat, apakah orang nggak? Padahal jika Deddy mau memanfaatkan pertemanannya dengan Menkes, Deddy bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Tapi Deddy tidak mau melakukan itu. Karena Deddy tahu saat itu jumlah vaksin masih sedikit, sehingga dia memilih mengutamakan orang yang dianggapnya kelompok rentan. Saya jadi berpikir bodoh atau gimana, karena pada saat itu memang saya tahu vaksin itu masih sedikit jumlahnya, saya tahu orang tua lebih butuh, ya saya nggak vaksin gitu loh. Padahal temennya Menkes. Kita yang sehat-sehat tahan dulu deh, kasih yang orang-orang yang butuh dulu deh. Saya Udah divaksin tetap kena COVID, banyak nggak? Banyak. Iya kan? Artinya bukan vaksin yang menghalangi datangnya COVID. Gitu. Walaupun akhirnya menyesali keputusannya, karena sampai harus melewati masa kritis di rumah sakit akibat belum vaksin COVID-19. Saya jadi berpikir bodoh atau gimana?
Karena pada saat itu memang saya tahu vaksin itu masih sedikit jumlahnya. Saya tahu orang tua lebih butuh. Ya saya nggak vaksin, ucap Dedi. Waktu kena badai sitokin, merasa bodoh banget. Kenapa kemarin nggak minta vaksin aja, sambungnya. Waduh, bodoh banget tadi gua bilang. Kenapa kemarin gua nggak minta aja? Karena vaksin itu sifatnya sukarela ya, dan boleh milih. Saya presiden dan pejabat-pejabat, mereka juga berlain-lainan kok. Ada yang Moderna, ada yang milih Johnson & Johnson, ada yang milih vaksin Nusantara. Presiden mau minta di live. Begitu di live katanya diedit. Jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat. Cangkangmu lo dul itu. Menkes kemudian menanggapi sikap Dedi saat itu yang memilih menunda vaksin demi mengutamakan orang lain. Itu sebabnya vaksinnya ada, udah diambil aja deh. Apa aja nih? Apa aja diambil aja, yang penting cepet. Sinovac juga bagus. Sinovac udah. Aku juga pakai Sinovac. Kalau dia udah divaksin 2 kali lolos. Yang kemarin tuh nggak lolos, yang belum sempat divaksin. Tapi Sebagian besar takut ada efek samping. Nah, mereka merasa efek samping tak aman. Vaksin tidak efektif. Karena saya baru saja vaksin. Nah, itu soalnya saya baru nanya nih. Kalau saya bilang, ya kenapa mesti divaksin gitu kan? Kalau emang sehat, apakah Karena orang nggak? ternyata vaksin membantu. Membantu supaya daya tuh imunnya kita kuat untuk melawan virus itu. Betul. Udah divaksin tetap kena COVID. Banyak nggak? Banyak. Iya kan? Artinya bukan vaksin yang menghalangi datangnya COVID. Golek salah pemerintah tok. Tapi lucunya begitu ada bantuan baksos tentang vaksin, antri dhisik dhewe.